Oke, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Sarigolan. Pada video kali ini kita akan melanjutkan tutorial dari membuat website. Ini kita bertemu di tutorial part 2. Aku sudah ada part satunya, sudah ada, boleh kalian lihat nanti di playlist di YouTube aku, Sarigolan. Seperti ini, tutorial membuat website sendiri ya. Untuk pemula part 1, kalian boleh cek langsung di YouTube ya. Nah, sekarang kita mau ke tutorial untuk part 2, kita mau modifikasi. Ini kita sudah berhasil ya kemarin membuat halaman website dan juga sudah berhasil membuat teks ke dalam website kita. Nah, cuman masih tampilannya masih seperti ini. Nah, ini di part 2 ini kita mau membuat tampilannya lebih interaktif gitu ya. Atau boleh kita lihat contohnya, nanti akan lebih seperti ini. Cuman untuk efek-efek saljunya ini JavaScript ya. Mungkin belum di video ini. Tapi untuk tampilannya template seperti ini akan kita selesaikan di video ini. Oke. Oke guys, sebelum ke videonya, sebelum kita lanjut, boleh kalian klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Dan juga boleh klik like jika kalian suka. Boleh nanti kalian share ke teman-teman kalian jika kalian rasa ini bermanfaat. Dan komen jika kalian masih ada pertanyaan atau ingin dibahas. Oke. Oke, makasih buat yang udah klik ya. Langsung aja kita ke videonya. Oke guys, jadi ini adalah text editor yang kita gunakan untuk meletakkan kode-kode HTML kita nanti. Ini namanya, ada nama aplikasinya, itu adalah Visual Studio Code. Jadi Visual Studio Code ini boleh kalian download, ini open source ya. Dia itu gratis, aplikasi gratis. Boleh kalian download nanti, caranya ada juga di YouTube atau di part 1 itu udah ada. Kalian tinggal klik aja download Visual Studio Code, lalu kalian download sesuai dengan spesifikasi dari laptop kalian, lalu diinstal. Setelah dibuka nanti aplikasinya tampilannya akan kosong seperti ini. Nah, cara membuat folder ke dalam aplikasi ini, boleh kalian klik di file, menu file, lalu pilih open folder. Nah, pilih folder di mana kalian mau letakkan project kalian ya. Boleh juga new folder. Tuliskan mana, contohnya website pemula atau belajar website gitu ya. Nanti setelah kalian buat nama foldernya, select folder. Nah, lalu akan tampil di sini. Ini kita cancel karena udah ada ya. Ini folder kita buat itu ya. Website pemula. Dan di sini masih ada satu file, itu HTML. Ini tadi yang mencetak yang ini. Ini ya. Oke. Itu guys. Nah, oke, sekarang kita modif HTML-nya biar lebih bagus. Ini kita ganti ya. Jadi part 2. Part 2, oke. Selanjutnya ini kita hapus saja. Ini kita ganti nanti isinya, kontennya. Oke. Nah, lalu kita set di sini meta cars ya. Meta cars. F8. Nah, lupa ditutup biar nggak error dia. Oke, selanjutnya di tag body ini kita buat header. Kita buat dulu judulnya di sini ya. Ini adalah sebuah komentar di HTML. Jadi di dalam bahasa pemrograman itu ada komentar, cuman beda-beda cara membuat komentarnya. Kalau di HTML itu tanda siku, lalu tanda seru, lalu penghubung. Nah, seperti ini. Jadi ini nanti tidak akan tidak akan dieksekusi oleh program dan juga tidak akan ditampilkan nanti di browser kita, di website kita. Ini hanya sebagai petunjuk aja. Jadi apapun yang kalian tulis di dalam ini, di dalam tag ini, dan ditutup dari ringan ini, warnanya nanti akan hijau ya, seperti ini warna hijau. Itu tidak akan dieksekusi. Oke. Nah, lalu kita buat di sini header. Nah, header ini kita buat sebuah kelas, ya, kelas. Nah, cara membuat kelas itu pakai div. Ya, div, enter. Lalu di div ini kita buat kelas. Kelasnya apa namanya? Contohnya kelasnya kita buat kelas container. Jika kalian rasa terlalu rumit, maksudnya terlalu panjang, bisa membuat kelas seperti ini. Div,
titik atau dot, terus nama kelasnya apa? Container. Nama kelasnya container. Oke. Langsung aja kalian klik tab atau enter. Nah, tekan. Oke. Di dalam kelas container ini kita buat lagi satu lagi kelasnya. Kelas menu. Maka div titik menu. Tab. Nah, oke. Ini fungsi div ini apa? Jadi fungsi div ini sebagai apa loh? Kalau kita lihat aja di website yang ini. Nah, di sini. Jadi di sini ada div. Nanti yang mau kita buat ini adalah div yang warna navy ya. Seperti warna navy ini adalah div dari kontainer tadi, div container. Nah, terus div menu itu yang mana? Kelas menu itu ini yang menampung dari tulisan Sari Golan ini. Terus dari menu-menu yang ini. Ini yang menampung adalah kelas menu. Maka dapat kita simpulkan div itu sebagai wadah ya, wadah atau kelas itu sebagai wadah dari konten-konten seperti ini. Konten-konten kita. Oke, udah bisa dipahamin ya. Maka di kelas menu inilah yang kita buat nanti list dari menu-menu yang ada di sini. Nih, adanya di kelas menu. Oke, langsung aja ya. Biar tidak kebanyakan teori, langsung aja kita praktek. Kita buat dulu H2. Ini H2 untuk membuat itu tadi nama tadi. Boleh kalian ganti menjadi logo kalian. Kalau kalian sudah punya logo, buat logo juga boleh. Nah, karena kita belum punya logo, kita buat nama saja. Setelah itu kita buat untuk membuat menu, kita buat tag UL, lalu tag LI untuk membuat list ya. Nah, di tag LI ini kita kan maunya kalau menu about ini diklik, maka dia akan mengarah ke halaman about. Kalau service diklik, maka akan mengarah ke arah service ya. Maka di sini di tag LI ini kita tambahin lagi tag A untuk membuat URL-nya nanti. Nah, jadi di sini ada kan tanda kutip di sini, href ini. Nanti kita buat alamat file dari home, alamat file dari service gitu. Nah, di sini kita buat dulu home. Namanya home ya. Oke, ini kita copy saja. Berapa mau kita buat? 4 ya. 4 apa 5, terserah sih. Ini kita ganti jadi about. Yang ini kita ganti jadi service. Service itu semacam layanan kalian. Kalian layanannya apa? Bisa membuat apa gitu. Terus kontak. Nah, seperti ini ya. Oke, kalau kita coba kita klik save, lalu refresh. Ini tadi ya project kita. Ini kita tutup dulu. Oke, seperti ini tampilannya ya. Sekarang kita modifikasi ya, modifikasi dari tampilannya. Oke, cara modifikasinya bagaimana? Kita bisa membuat CSS-nya itu. Tadi untuk memodifikasi itu dengan CSS ya. Kita bisa membuat CSS itu di bagian indeks HTML, di bagian head. Di sini contohnya kita buat style ya. Style tab. Sini kita bisa memodifikasi. Contohnya kita memodifikasi yang bagian tag A ini, Nah, tag A kita tulis di sini A, lalu kurung kurawal. Nah, kita buat contohnya ya. Text decoration. Nah, text decoration kita buat non. Nah, text decoration ini kita buat non, nanti untuk menghilangkan dari ini. Underline ini, tulisan underline. Terus kita buat juga di sini namanya color, coba ya. Color kita buat inherit. Nah, coba klik Ctrl Save, lalu refresh, nanti tulisannya menjadi hitam, lalu underline-nya hilang. Nah, seperti ini ya. Itu tadi untuk CSS-nya. Namun seperti ini, perlu kita ketahui bagaimana jika kode kita itu ada beribu-ribu line, bahkan jutaan line ya. Terlalu banyak ya.
sulit untuk memodifikasi. Nah, caranya bagaimana untuk memudahkannya? Kita pisahkan bagian CSS-nya dari HTML ini. Maka ini kita hapus saja. Nah, kita pisahkan, maka kita taruh di foldernya ini. Kita taruh di folder CSS. Nah, namanya kita buat style. Sebenarnya untuk nama itu terserah ya. Cuman biasanya pada umumnya style dibuat ya. Tapi ekstensinya harus CSS. Kalau dia CSS berarti ekstensinya harus CSS. Kalau HTML ekstensinya harus HTML. Oke, sekarang kita mulai memodifikasi ya. Memodifikasi. Nah, di sini kita set dulu di sini keseluruhannya, keseluruhan. Kalau bintang di keseluruhan nanti dia seluruh konten. Nah, kita buat padding dia 0. Kita buat margin dia 0. Lalu kita buat lagi font family-nya. Font family kita buat sans serif. Oke. Coba kita save lalu refresh. Nah, dia kembali seperti ini. Kenapa? CSS-nya nggak muncul karena ini belum kita link tadi ke sini. Kan ini belum terhubung ke sini, ke HTML. Cara menghubungkan bagaimana? Maka kita buat di sini link. Tulis link, tab atau enter. Nah, tulis di sini nama file CSS tadi. Style CSS. Oke. Maka CSS sekarang sudah terhubung di index.html. Coba save kembali lalu refresh. Nah, sudah seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita lakukan modifikasi kembali. Tadi tag A ya, untuk menghilangkan underline. Color inherit. Lalu text decoration kita text align. Text decoration. Text decoration none. Oke. Save. Nah, sudah muncul ya. Oke, kita next. Sekarang yang mau kita modif yang mana? Oh, ini kita tampilin dulu ya, biar lebih enak lihatnya. Kita klik view, lalu editor layout, pilih yang ini, two columns. Jadi kita bisa melihat HTML, bisa juga melihat file CSS. Ini pindahkan ke sini, HTML di sini, atau CSS di sini, HTML di sini bisa. Ini di sini, CSS pindahkan ke sini. Nah, seperti ini ya. Oke. Ini kalau kalian mau sembunyikan, klik aja di sini. Nah, hilang dia, biar nggak semak. Oke guys, sekarang yang mau kita modifikasi itu di bagian yang kontainer. Mana kontainer? Nah, bagian kontainernya nih ya. Oke. Kalau dia kelas, maka kita buat titik dot container. Kurung kurawal. Kita atur dulu width-nya. Besarnya 100% ya. 100%. Lalu marginnya kita buat 0. Atas bawah 0, kiri kanan auto. Oke, selanjutnya background color kita buat yang ini, bisa kita pilih ya. Aku mau milih yang warna-warna navy. Kita samakan kayak yang mau contoh itu, contoh dark mana ya, coba yang ini. Cuman aku mau ini, boleh kalian klik di sini ya, warnanya arahkan aja kursor ke warnanya, nanti akan tampil seperti ini. Lalu pilih kembali warna yang kalian inginkan. Oke, saya pilih yang ini agak. Oke, seperti ini ya. Nah, oke. Coba kita save dulu.
Kita save, lalu kita refresh. Nah, ini ya, seperti ini tadi. Lalu kita kembali edit yang bagian menu. Di menu ini kita atur lagi width-nya. Width sama dengan 80%. Lalu kita atur marginnya. Margin sama yang 0 dan auto. Oke, kita next. Sini kontainer. Lalu display block. Clear both. Oke, kita refresh kembali. Oke, ini tulisannya kurang nggak kelihatan ya. Tulisannya nggak kelihatan karena dia agak gelap-gelap semua. Oke, langsung aja kita edit. Kita modifikasi di bagian itu ya. Sekarang kita modifikasi bagian headernya nih. Header, terus di header ini ada H2. Ada H2 ya, yaitu yang mencetak dari si sari golan tadi. Nah, maka ditulis di sini header. Kalau seperti ini, teks seperti ini tidak perlu pakai titik. Yang pakai titik itu yang kelas. Maka header H2 langsung ya. Header H2. Oke, yang perlu kita set di sini adalah float. Floatnya kita buat left. Left ini kiri ya. Agar nanti nama yang ini berada di sebelah kiri. Kalau floatnya right, maka dia akan berada di sebelah kanan. Oke. Float left, lalu padding. Padding kita buat 15 pixel. 15 pixel, kiri kanan 0. Lalu selanjutnya color. Color kita buat, aku mau pilih yang bukan blue asli, tapi RGB. Nah, RGB ini apa guys? RGB ini tuh kombinasi dari 3 warna ya. Red, green, dan blue. Nah, jadi dari kombinasi 3 warna ini kita bisa menghasilkan 16 juta warna. Saya pernah baca, dari kombinasi red, green, blue ini bisa menghasilkan 16 juta warna baru guys. Oke, jadi kalian bebas ya pilih yang mana. Oh, aku mau pilih di 229 dia. 229 di mana itu ya? 229. Enggak. Oh, makin ke bawah dia makin ini. Oke, ini saja ya. Oke. Dari sini aja. Oke, coba kita refresh. Bagaimana? Nah, seperti ini ya. Oke, tulisannya terlalu kecil. Coba kita buat di sini. Kita tambahin ukurannya yaitu font size. Font size kita buat 25 pixel. Oke, save kembali lalu refresh di sini. Nah, udah mulai itu ya. Oke, sekarang kita ke bagian dari list-listnya ini ya. Bagian dari menu. Maka kita tulis di sini header. Header UL. Header UL kita buat floatnya right. Untuk ini right ya. Right. Karena nanti menunya kita buat di sebelah kanan. Oke, selanjutnya kita buat lagi. Oh, coba dulu yang kita refresh. Nah, ini sudah ada di kanan. Ya. Cuman tulisannya masih ke bawah dia ya. Belum, kita kan maunya wrap ya. Wrap. Satu baris. Nggak seperti ini jadi kolom dia kan. Nah, oke, kita modif kembali. Maka sekarang kita di header. Kita di header ULLE. Header ULLE, kita buat display. Display inline block. Nah, dia sudah memanjang seperti ini ya. Sudah satu baris. Oke, lanjut kita modifikasi. Display inline block. Ini kita naikkan dulu. Oke, sekarang bagian tag A-nya itu.
Maka header ULLIA. Lalu kita buat paddingnya, kita atur padding 15 pixel. Selanjutnya atas bawah kiri kanan 10 pixel. Lalu kita atur juga displaynya. Inline block, display inline block, lalu font size. Font size kita buat 15 pixel. Font size 15, lalu color. Color kita buat sama seperti yang ini tadi. Kita samakan sama yang ini aja ya. Kita copy. Kita copy saja ya. R. Oke, coba save lalu kontrol. Nah, seperti ini ya. Sudah kelihatan? Oke, sekarang kita lanjut. Saya maunya ini tulisannya nggak seperti ini. Ini kan sans serif tadi ya. Saya maunya mengubah font dari tulisan-tulisan ini. Maka pergi ke Google Chrome, Google Search, tulis Google Font. Google Font. Nah, sini ya. Google Font. Nah, di sini banyak macam-macam font guys nih. Lihat dari berapa nih ya? Dari atas sampai ke bawah nih banyak banget macam-macam font. Jadi kalian kalian nggak stuck cuman di font-font seperti ini aja. Banyak font yang bisa kalian pilih di sini nih. Mau bahasa Cina, nih. Mau tulisan Korea juga ada nih ya. Annyeonghaseyo. Jadi kalian boleh pilih mana yang kalian suka dari font-font yang di sini. Nah, caranya kalau kalian sudah pilih, contohnya aku pilih yang mana? Contohnya nih aku pilih yang mana ya? Kita lihat dulu ke bawah ya. Nah, misalnya aku pilih yang ini. Nah, ini kan. Boleh kita download juga font family-nya ini. Mana dia tadi? Oh, ini. Nah, pilih aja di sini select di style. Oke, udah masuk ke sini dia. Sini. Ini nggak usah kamu close. Udah masuk ke sini. Nah, lihat di sini, ada di sini kan linknya. Nah, link. Ini linknya ini kamu copy, kita copy. Link yang ini kita copy di CSS. Di link yang ini kita copy di HTML. Nah, kita copy di HTML, contohnya seperti ini. Kita pergi ke HTML. Nah, letakkan di bawah link CSS ini. Taruh di sini. Seperti itu ya. Teman bisa juga, contohnya ini kita hapus. Mana tadi? Sini. Kalau kita mau kita mau tempelkan di style, kita ubah ini. Import. Kalau import nanti tulis di sini, copy aja yang ini, bagian import sampai sini. Copy, lalu masukkan di style CSS. Masukkan di paling atas. Sini. Oke, import. Selanjutnya yang bagian CSS-nya. Nah, bagian CSS ini kita pilih salah satu ini karena aku sudah pakai tadi, jadi banyak daftarnya ya. Contohnya aku mau pilih yang ini, yang pertama ini. Nah, ini aku buat di CSS seperti ini. Contohnya aku mau buat tulisan dari menu-menu yang tadi. Kita kembali dulu sini ya. Aku mau ubah tulisan ini, bukan sans serif. Aku mau ubah, maka aku tulis di sini font. Copy aja ya. Nah, karena tadi sudah kita import di sini, maka dia sudah bisa dipakai. Tapi kalau kalian belum import di sini stylenya itu,
kalian ini nggak berfungsi nanti ya. Ininya nggak berfungsi. Karena itu dari Google online. Makanya kalian harus masukkan link yang ada di sini tuh ke CSS yang ini. Ini CSS. Kalau yang di atas ini, yang ini untuk CSS, yang bagian sini untuk HTML. Ini yang di bawah ini untuk per elemen seperti ini ya. Kalian taruh di sini. Oke, semoga paham ya guys. Mudah-mudahan kalian paham. Oke, kita lanjut. Coba deh kita refresh dulu nih. Nah, ini kan. Jadi fontnya sudah berubah. Oke, gitu. Kita menggunakan font yang dari Google Font. Oke, next ya. Sekarang kita next ke bagian. Untuk selanjutnya nanti fontnya bisa kalian cari-cari ya, bisa kalian edit-edit lagi. Oke, kita lanjut. Kita lihat dulu nih. Nah, di sini kita maunya kalau kita arahkan mouse ke home, dia tuh berubah warna. Berubah warna ya. Kita arahkan mouse ke about, dia berubah. Contohnya seperti ini. Nih, kalau aku arahkan ke sini, dia berubah warna kan? Nah, itu menandakan kalau kita mau ngeklik atau mengarahkan mouse ke bagian tertentu, bagian tersebut. Nah, kita terapkan juga di sini, ini belum aktif ya. Nah, kita edit bagian CSS-nya. Header, ULLIA. Terus kita buat di sini hover. Ya, hover. Nah, kita buat color. Colornya mau warna apa? Contohnya kita buat juga warna hijau ya. Hijau. Nah, dark green. Coba. Oke. Nah, kalau kita arahkan mouse dia sudah berubah warna. Oke, sekarang kita ke bagian yang ini. Background, kita mau buat backgroundnya. Nah, maka kita buat dulu di sini kelasnya. Di bawah header ini ada bawah header. Buat kembali di sini kita buat komen dulu di banner. Oke. Kita enter. Kita buat kelas banner. Tadi buat kelas div.banner. Tab. Oke. Di kelas banner ini kita buat H2. Heading 2. Tulisannya yang kita buat di sini adalah welcome to my website. Terserah sih, terserah apa mau kalian buat kata-kata sapaan ya. Lalu di sini kita buat sebuah tag paragraf. Isinya aku random aja ya. Aku buat lorem dulu. Lorem. Nah, sekarang kita panggil bagian banner di CSS. Titik banner. Kita atur height-nya dulu. Height sama dengan kita buat 80 vertical height ya. Lalu kita atur lagi background image ya. Nah, untuk membuat background image kita buat URL, lalu tutup kurung buka kurung, lalu tanda kutip 1 petik 1. Nah, ini kita tuliskan direktori dari atau alamat dari gambarnya itu. Nah, biar tidak terlalu rumit membuat alamat nanti untuk meminimalisir kesalahan juga, kalian boleh memasukkan gambarnya atau backgroundnya ke folder ini, folder website ini. Folder yang kalian gunakan di sini ya. Maka kita coba gunakan caranya. Aku ambil foto dari sini. Aku ambil foto dari mana ya tadi ya? Belajar fotonya. Aku mau ambil dari sini nih. Oke. Terserah mau pakai yang mana ya. Copy. Lalu kita letakkan di folder yang di sini tadi. Folder kita ini adalah belajar website pemula. Paste aja. Oke, sudah ada gambarnya di sini ya. Ada 2 ya.
langit 4 sama langit 5. Kita cek di sini apakah sudah ada. Nah, sudah ada ya. Ini nama filenya. Ini nama file dari foto kita, nama file backgroundnya langit 4 JPG, langit 5 JPG. Nah, kita panggil di sini kita menggunakan yang langit 5. Langit 5. Oke. Coba save lalu refresh. Nah, tampilan seperti ini. Masih kurang rapi ya, kita rapikan. Oke, di sini kita buat background size-nya. Background size kita buat cover biar dia mengikuti covernya ya. Lalu position kita buat relatif. Selanjutnya justify content kita buat center. Selanjutnya text align juga center. Selanjutnya kita buat paddingnya aku mau buat 25 pixel. 25 pixel, lalu atas bawah. Nah, seperti ini. Coba kita refresh. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan saja, lanjut. Next. Sekarang kita mau modif yang bagian H2. Banner H2 tadi yang ini ya, welcome to my website. Oke. Welcome to my website. Kita buat paddingnya 40 pixel dan 50 pixel. Selanjutnya kita atur colornya. Color coba kita buat brown ya, brown. Selanjutnya font size. Kita tambahin font size-nya. Font size ukuran ya. Kita buat ukurannya 50 pixel. Coba kita refresh. Nah, seperti ini. Terus saya maunya font ini nggak seperti ini ya. Saya maunya ubah. Aku mau ngambil dari sini aja. Aku copy yang bagian Freejol ini. Font family-nya Freejol. Oke, kita letakkan di CSS yang ini. Coba save lalu refresh. Nah, sudah berubah ya. Oke, sekarang kita mau modifikasi bagian dari paragraf yang ini. Bagian dari tag V ini ya. Maka kita buat di sini. Banner P. Oke, kita buat text align. Text align kita buat di center biar dia letaknya di tengah ya. Center, lalu justify content kita buat juga di center. Lalu color kita buat putih saja, putih. Selanjutnya width-nya kita buat auto. Selanjutnya align item center. Lalu position relatif. Coba ya, kita save lalu refresh. Nah, seperti ini. Nah, kita mau nambahkan di sini fontnya. Kita mau merubah fontnya. Maka kita cari lagi di sini. Nah, kita pakai yang ini aja ya. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Nah, pasti di sini. Save lalu refresh. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau teksnya agak kepanjangan seperti ini dari paragraf yang ini, boleh kita buat di sini BR aja ya. Biar dia ke bawah nanti. Nah, di sini buat tag BR. Ini tag BR ini tag tunggal ya. Tag BR tag tunggal. Ini kita kurangin aja dulu. Oh, di sini. Lagi tag BR.
Coba kita save lalu refresh kembali. Oke, ini sudah di tengah ya. Nah, seperti ini. Oke, di sini ya. Sekarang kita sudah buat tampilan websitenya. Di sini ada heading besar kita buat ya. Heading besar, lalu di sini ada sebuah paragraf sedikit. Nah, yang kurang apa? Yang kurang seperti ini. Nah, search-nya belum ada, button search-nya. Terus untuk footer-nya belum, bagian copyright-nya ya. Itu yang mau kita tambahkan di sini. Sekarang kita ke HTML. Nah, di sini. Ini kita buat di sini ya, di bawah tag paragraf. Jadi masih di dalam kelas div dari banner. Div dari banner, kita buat lagi div di sini. Ini kita buat kelasnya sembarang aja ya. Aku buat namanya tentang aja. Tentang. Nah, di sini kita buat paragraf. Oke, di sini tulisannya sama seperti yang di sini. Find everything you want. Contohnya ya, kalian terserah kalian sih mau buat slogannya apa. Oke, buat di sini. Find everything you want. Oke. Nah, masih di sini, di bawah div-nya ini, di bawah div kelas tentang. Di sini kita buat button search-nya. Kita pakai dengan form. Nah, ini action-nya kita hapus dulu. Oke. Nah, di sini kita buat input. Nah, di input kita buat kelasnya kelas search. Ini kita buat di sini ya. Kelas sama dengan search. Kelas search, lalu tipenya, ini tipenya, kita turunin dulu. Dulu nih. Oke. Kelasnya kita buat kelas search tadi, lalu tipenya tipe teks. Lalu di bawah samping teksnya ini kita buat placeholder. Placeholdernya kita buat search. Gini. Ini besar. Lalu kita sudah di tag form, kita buat lagi di sini input. Input kita buat di sini kelas sama dengan nama kelasnya button. Nama kelasnya button. Untuk tipenya tipe submit, bukan teks ya, tapi submit. Biar nanti diklik dia langsung submit. Tipenya tipe submit, terus value-nya sama dengan search. Oke. Coba kita Ctrl save, lalu refresh yang di sini. Nah, sudah seperti ini ya. Cakep nih. Sini. Oke. Cuman masih nggak terlalu itu ya. Nggak ada jarak, jadi kurang kelihatan. Lalu kita modifikasi dia bagian CSS. Sekarang kita ke CSS. Kita view dulu lagi. Columns. Oke, sekarang yang pertama kita modifikasi dulu yang bagian tag tentang itu ya, bikin kelas tentang. Nah, di sini kita buat dot tentang. Langsung aja tentang P ya, kan paragraf yang mau kita modifikasi paragrafnya. Tentang
Kita buat paddingnya. Padding sama dengan atas 70 pixel, terus bawah kita buat 0 pixel, kiri 0 pixel, kanan juga 0 pixel. Oke. Kita buat untuk font size-nya. Font size kita buat 25 pixel. Selanjutnya kita buat font family. Ini aku ambil dari font family-nya dari mana ya? Nah, yang ini. Font family yang ini aku ambil. Nanti kita copy. Masukkan di sini. Nah, seperti ini ya. Font family-nya sudah. Lalu kita buat color. Warnanya sama dengan kita buat warna green. Coba ini. Warnanya agak di sini ya. Oke, nice. Oke, coba kita itu dulu, kita save lalu refresh. Kita reload. Nah, sudah seperti ini ya. Sudah mirip sama yang tadi. Sekarang kita tinggal, kalau kalian mau ubah warnanya biar lebih kelihatan boleh ya. Sekarang kita mau ke kolom search-nya langsung. Kolom search. Oke, di sini kita buat dulu form. Untuk form ini kita atur width-nya. Width-nya kita buat 1000 pixel. 1000 pixel. Oke, 1000 pixel. Selanjutnya di width kita buat margin. Margin kita buat dia 25 pixel. 25 pixel dan auto. Oke. Refresh coba. Nah, seperti ini ya. Oke, kita next. Oke, sekarang kita ke bagian search. Kelas search ya. Search. Ini kan kelas search. Nih. Sorry, yang ini. Kan kelas, maka kita buat titik search. Nah, di sini kita buat paddingnya. Padding kita buat 10 pixel dan kiri kanannya 15 pixel. Oke, yang next kita buat background. Backgroundnya kita buat warna ini aja dulu coba. F0, F8. Oh, harus seperti ini ya. Oke, kita next. Kita buat border. Border sama dengan 2 pixel. 2 pixel solid. Kita buat warnanya juga. 20 0. Nah, nggak warna putih ya. Ini boleh kita coba. Ini. Oke, next kita atur lagi width-nya. Width-nya kita buat 40%. 40%. Kita lihat dulu ya. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Di sini kan ada kelas button tuh. Kelas button sini. Nih, kelas button. Nah, di sini kita buat dot button. Dot button, sekarang kita atur posisinya. Position relatif. Kita buat di sini left.
minus 4 ya, minus 4. Selanjutnya kita buat padding. Kita buat paddingnya 10 pixel, atas bawah 15 pixel, kiri kanan. Selanjutnya kita buat border. Border kita buat 0 pixel, 0 pixel solid. Terus kita kasih warna 00 80 80. Background color kita atur colornya. Oke, next, habis color kita buat font weight. Kita kasih bold dia. Lalu selanjutnya kita buat width. Kita atur width-nya sebesar 75 pixel. 75 pixel. Oke. Kalau seperti ini coba deh kita refresh. Jeng 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 jeng. Nah, seperti ini ya. Kita next kembali. Kita tes apa lagi ya? Habis ini kita buat dulu button hopper. Kita buat backgroundnya sama kayak ini ya, 80-80. Habis background color kita buat color lagi. Selanjutnya alias next kita buat sudah ya di sini ya. Kita cek dulu. Cek. Nah, kalau diarahkan mouse-nya dia sudah berubah warna ya. Oke, kita next untuk bagian button aktif. Kita mau buat dia aktif. Button aktif. Backgroundnya kita buat yang ini coba. 9A CD 32. 9A CD 32. Oke. Coba deh kita refresh kembali. Nah, seperti ini ya. Oke, ada bedanya nggak? Beda di fontnya doang sih. Oke. Berhasil ya, berhasil dong. Oke, untuk button search, sekarang kita lanjut untuk satu lagi, kita kurang bagian footernya. Footer kita buat di bagian sini. Ini ya, form di sini ya. Form div, taruh di bawah div ini. Kita buat judulnya dulu. Footer. Lalu kita buat tag footer. Lalu kita buat kelas di sini. Kelas namanya di div. Kelasnya footer juga lah namanya ya. Kelasnya kelas footer. Oke, selanjutnya di tag footer ini, di kelas footer ini kita buat tag smell. Nanti untuk menampilkan dari copyright-nya itu. Cara menulis copyright seperti ini ya. Copyright, lalu dan terus copy, semikolon, lalu 2021 contohnya. Lalu terserah sih apa mau dibuat pesannya. Nah, saya seperti ini ya, Sarigola. Sabuk titik, lalu saya tambahin lagi all right, reserve. Oke, ini untuk footernya. Coba kita refresh. Jeng. Nah, dia ada di sini ya. Nah, sekarang kita modifikasi dia biar dia contohnya seperti ini lah, kira-kira seperti ini ya. Oke, sekarang kita ke CSS guys. CSS. Oke, di CSS ini kita enter, kita buat di sini footer.
footer, langsung kita atur paddingnya. Padding kita buat 15 pixel ya, 15 pixel dan 15 pixel juga. Selanjutnya habis padding kita atur juga backgroundnya, background color ya, background color kita buat yang, contohnya aku buat yang ini warna agak grey gitu ya, grey. Lalu colornya, untuk color warna tulisannya kita buat warna putih aja, warna putih. Lalu text align kita buat posisi teksnya itu, text align-nya di bagian tengah alias center. Nah, ini aja cukup kali ya. Coba deh kita refresh. Nah, seperti ini guys. Oke, udah ada ya. Udah lengkap. Footernya udah ada, kolom search-nya udah ada, paragraf-paragraf, ada heading, ada menu, ada untuk tempat logo ya. Ini aja dulu guys untuk tutorial kali ini. Semoga membantu ya. Kita pun di sini sama-sama belajar, jadi jangan takut, jangan malu untuk memulai karena semuanya masih belajar ya. Ini belum kita isi ya bagian-bagian sini. Kalau kalian mau nanti lanjut aja di video berikutnya ya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai sini. Mohon maaf kurang lebihnya, mohon maaf. Semoga bisa membantu dikit-dikit lah ya. Oke. Sekian dulu dari aku. Jangan lupa untuk like jika kalian suka, dan jangan lupa untuk komen kalau masih ada yang mau kalian tanyakan. Jangan lupa untuk share jika kalian rasa bermanfaat agar yang lain juga merasakan manfaatnya. Oke, terima kasih guys. Sampai jumpa kembali. Bye bye.